Di tengah kondisi negara kita yang sedang memprihatinkan, beberapa musisi mengeluarkan konten berupa cover menyanyikan lagu kebangsaan. Salah satunya adalah Agnes Mo, yang mana menurut saya sangat keren, sangat bagus ya. Bener-bener tersampaikan pesannya, nggak cuman soal nyanyi ya, tapi ada pesan-pesan penting juga di dalamnya. Kita akan nonton, saya akan react untuk video ini ya. Kalau kamu udah nonton dan mau skip, bisa langsung skip aja nanti ke bagian komentarnya. Tapi pas kita nonton sama-sama, saya nggak akan ngomong apa-apa, saya bakal diem. Oke? Yaudah, bagi yang belum nonton atau mau nonton bareng, kita nonton sekarang ya. Pertiwi sedang bersusah hati, air matanya berlinang, emas intan yang terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan, kini ibu sedang lara, merintih dan berdoa. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Indonesia tanah air beta,
Oke, ya. Itulah tadi video dari Agnes Mo nyanyiin 2 lagu ya. Dibikin medley tapi nyambung gitu. Dan ini banyak banget yang pengen saya omongin ya dari postingannya Agnes ini. Mungkin kita mulai dari musiknya dulu ya. Karena gini, musiknya ini menurut saya bagus banget ya. Dia memulai, Agnes memulai dengan lagu Ibu Pertiwi. Itu ditahan padnya ya, chordnya kayak do aja gitu. Terus ya, cuman di lirik tengah ke terakhir ada sedikit berubah. Itu kayak bener-bener bikin suasana yang magis banget ya. Dan bikin semua kita tuh kayak bener-bener berdiam diri dan hikmat. Fokus ke suaranya Agnes aja, fokus ke liriknya aja. Oke. Tanpa ada aransemen yang macam-macam. Benar-benar dibuat minimalis tapi fokus ke suaranya Agnes dan caranya Agnes nyanyiin Ibu Pertiwi itu menurut saya intinya bukan masalah teknik vokal apa segala macam, tapi how dia punya misi, dia punya cerita, dia punya pesan yang ingin disampaikan lewat itu lagu. Bahkan kalau kita perhatiin ya di bagian terakhirnya, dia tuh nggak ada suaranya ya, kayak nafas doang. Nih terakhirnya. Ya, jadi hanya suara bisikan aja ya. So itu tuh buat saya Agnes benar-benar mengerti every single detail yang dia lakukan ketika dia nyanyi ya. Saya ingat banget saya pernah ngelatih bareng Agnes ya. Saya ngelatih bukan cuma ngelatih Agnes, tapi saya ngelatih bareng Agnes para kontestan waktu itu di Indonesian Idol ya, di eranya Regina. Saya ngelatih bareng Agnes dan juga di waktu itu di Net TV di Net TV ya. Pokoknya ada Agnes saya lupa, pokoknya di situ saya ngelatih bareng dia dan saya tahu betapa dia pay attention to detail ya. Kayak contohnya, begitu penyanyi di atas panggung, dia lihat kiri, dia lihat kanan, itu harus ada maknanya, ngerti gak sih? Harus ada maksudnya. Nggak boleh cuman asal lihat kanan atau lihat kiri tuh nggak ada artinya, nggak boleh. Every single detail, every single movement yang kita bikin, menurut Agnes itu harus ada maksudnya. Jadi buat saya cara Agnes nyanyiin Ibu Pertiwi itu sangat-sangat bagus ya. Dan bisiknya itu benar-benar intentional, semua nada dinyanyiin dengan respect kepada melodi aslinya, kepada lirik aslinya juga, dan membawakannya sangat ekspresif dan storytelling yang sangat bagus. Ini saya jujur ya, saya bukan peres, bukan apa karena saya coach Agnes atau apapun. Ini benar-benar jujur dari hati ya. Move on ke lagu yang berikutnya dalam postingan ini, yaitu Indonesia Pusaka. Nah di sini setahu saya lirik Indonesia Pusaka itu ada 2 bagian ya. Jadi yang dinyanyiin sama Agnes itu hanya bagian yang pertama ya, atau sebutannya mungkin stanza 1 gitu, yang diulang 3 kali. Tapi cara Agnes nyanyiin menariknya adalah dengan beberapa kali modulasi ya, atau naik nadanya. Dan kita perhatiin nih, di setiap kali naik, aransemen musiknya ada sesuatu yang bertambah. Misalnya ada semacam percussion, ada semacam string. Saya lupa detailnya, tapi kalau kita perhatiin setiap modulasi dia nambah ya. Selain nadanya atau key centernya itu naik, musiknya pun juga semakin rame dan somehow semakin powerful ya. Di sini tentu buat saya adalah sebuah simbolik ya, karena again seperti saya bilang di awal, setiap apa yang dilakukan di sini punya arti, punya maksud, termasuk aransemennya. Ketika di Ibu Pertiwi ditahan gitu, bikin suasana yang suspense, fokus. Di sini yang ditunjukkan adalah apa? Optimisme, teman-teman. Optimisme ya. Dengan lagu Indonesia Pusaka ini, dengan yang awalnya sepi, piano doang, dan piano juga chordnya bagus dan dimainkan dengan sangat tasteful ya. Saya nggak tahu yang main piano siapa di sini. Tapi Agnes juga nyanyiinnya benar-benar masih dengan ekspresif ya, masih dengan menghormati nada aslinya. Cuma sedikit ketukan yang dia ganti tadi ya di bagian awal. Tapi dia baru ada sedikit improv, itu cuma di yang terakhir aja. Jadi itu dia tetap menghargai dan merespek melodi asli,
tapi setelah beberapa kali dinyanyikan tentu ada improvan sedikit tuh wajar banget ya. Nah, optimisme ya dan juga power menandakan semacam ajakan untuk ayo bangkit kita kuat gitu loh. Itu benar-benar ajakan yang kerasa banget dari cara Agnes nyanyi ya. sampai akhir Ya, tapi intinya tetap ya, bukan aransemen musik ya, bukan penambahan instrumen, tapi cara Agnes nyanyi. Perhatiin cara Agnes nyanyi dari awal sampai terakhir ini powerful. Beltnya juga very very powerful, bagus banget ya, artikulasi segala macam. Secara teknis nggak usah diomongin, tapi secara konsep buat saya sini ini keren banget. Oke, sekarang kita ngomong ke caption ya. Ini captionnya juga menurut saya Agnes nulisnya bagus ya, bagus banget. Yang saya senang adalah Agnes di sini melakukan hal-hal yang jarang banget dilakukan oleh penyanyi. Yaitu apa, tau nggak? Dia ngomongin di bawahnya tentang background dari lagunya. For my non-Indonesian followers, these beautiful songs are Ibu Pertiwi ya. Dia jelasin ini tahun berapa. Dan ini diadaptasi dari sebuah himne Kristen yang berjudul What a Friend We Have in Jesus. Jadi lagu itu kayak What a friend we have in Jesus. Aslinya tuh gitu melodinya ya. Ini sebuah poem by Joseph M. Scriven ya. Melodi by Charles C. Converse. Dia tulis di sini. Begitupun juga dengan dia juga tahun 1908 Kamsidi Samsudin menuliskan lirik untuk Ibu Pertiwi. Jadi dijelasin sejarah dari lagunya. Ini hal yang jarang banget dilakuin sama penyanyi manapun ya, jarang banget ya. Dan ditulisnya di bawah Indonesia Pusaka was written by Ismail Marzuki ya. Jadi itu menurut saya hal yang keren ya ketika diputuskan untuk menuliskan background dari lagu ini. Nah, kemudian kalian bisa baca sendiri sih detailnya. Tapi ada juga bagian yang saya suka banget. Saya suka banget ya. Di sini Agnes bilang, "So let me say this clearly." Ini kayak mungkin digaris bawahi ya, dijadikan bold nih. Do not allow yourself to be provoked. Jangan izinkan diri kamu untuk terprovokasi. Do not allow yourself to be manipulated. Jangan izinkan diri kamu untuk dimanipulasi. We are wiser. Kita lebih bijaksana. We are stronger. Kita lebih kuat. We are no longer the Indonesia of 1998. Kita bukan lagi Indonesia 1998. Tentu 1998 seperti kita tahu ya adalah sejarah kelam ya. Maksudnya yes, tentu ada reformasi di sana. Tapi di situ juga ada kerusuhan ya. Bahkan ada pokoknya mungkin saya nggak usah sebutin di sini takut ada ban dari YouTube, tapi violence yang luar biasa di 98. Dan di sini Agnes pesannya sangat-sangat kuat ya. Terutama juga karena Agnes keturunan Tionghoa ya. Kita tahu tahun 98 tuh punya luka tersendiri bagi orang keturunan Tionghoa. Dan di sini pesannya kuat banget. Dan saya juga seneng kata-kata depannya ya. Apa? Do not allow yourself to be provoked. Banyak banget sekarang konten-konten yang bikin kita terprovokasi apa segala macam ya. Saya nggak tahu kalian memandangnya seperti apa, tapi ini penting banget, jangan terprovokasi, jangan sampai termanipulasi. Buat saya ini keren banget Agnes, well done ya, well done banget. Oke, kemudian di sini saya mau ngomongin videonya terakhir ya. Videonya sih gokil sih, ini sinematik banget ya. Ketika memilih, udah dibikin Agnes duduk di lantai, oke? Bener-bener itu juga ada pesan guys, nggak berdiri. Nggak terang pakai lampu, nggak. Duduk di lantai, lemes, ya, seakan-akan terpukul gitu loh, dengan melihat kondisi negaranya, negara tercintanya, dan siluet guys, aduh, saya nggak tahu sih ini ide siapa sih, tapi saya yakin ide dia sendiri ya, karena dia tuh punya ide-ide yang cemerlang banget gitu, dengan lighting yang soft seperti kalian lihat di sini ya, terlihat sedikit aja gitu, dengan setting di studio tetap tapi terlihat siluetnya dan gelap, tapi ada terang di sana, di jendela itu ya, ada terang, ada harapan. Oke, jadi di suasana yang gelap dia terjatuh, ada harapan dari jendelanya ya, terang benerang gitu. Dan saya senang banget terakhirnya di sini Agnes berdiri ya, kemudian
Dan dia ada titip pesan gitu, satu kalimat terakhir. Please take care of our nation, kata Agnes. Oke. Kemudian dia berdiri dan berjalan ke arah jendela ya. I mean, that's symbolic guys. That is symbolic ya. Melihat masa depan. Melihat masa depan Indonesia yang lebih baik. Dan kata terakhirnya, Bhinneka Tunggal Ika. This is a very important message dari Agnes. Luar biasa sekali Agnes. Oke, keren banget. Yang pasti merinding banget ya. Dari awal sampai habis. Videonya, captionnya, cara dia nyanyi. Itu buat saya nih postingan yang nggak bisa kita anggap lewat gitu aja. Tapi please, bener-bener didalamin karena ini pesannya juga keren ya. Optimisme, kekuatan, masa depan, harapan. So well done Agnes. Ini kontennya sangat-sangat keren, Bhinneka Tunggal Ika. Dan semoga ini juga menginspirasi ya buat kita semua, anak-anak muda, masa depan Indonesia ya. Jangan terprovokasi, jangan termanipulasi, tetap fokus. Dan kita bangun terus Indonesia tercinta ini. Oke, so again saya juga mau bilang terima kasih sih buat teman-teman yang udah nyuruh saya di komen, please komentar react Agnes Mo. Saya nggak akan bikin video nih kalau kalian nggak komen ya. Jadi please terusin kalau kalian punya saran, punya apa buat yang saya lakuin, langsung aja tulis di komentar di bawah ya. So thank you Agnes, thank you teman-teman semua, dan selalu bebaskan suaramu. Bye bye guys.